Sobat milenial, kembali kita bertemu dalam pembahasan soal UKK akuntansi tahun 2022 untuk paket 3, yaitu menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan dagang dengan metode persediaan average atau rata-rata. Langkah kerja yang harus kita lakukan dalam penyelesaian siklus akuntansi perusahaan dagang dengan metode persediaan average adalah: yang pertama, kita mengentry jurnal, kemudian memproses buku besar, dan menyusun laporan keuangan. Dan pada sesi ini, kita akan membahas tentang entry jurnal. Jurnal yang harus kita kerjakan di sini sudah ditentukan, di mana yang pertama adalah jurnal pembelian, kemudian yang kedua jurnal penerimaan kas, jurnal umum, jurnal penjualan, jurnal pengeluaran kas, jurnal kas kecil, kartu persediaan, kemudian buku besar pembantu utang dan piutang. Kemudian di sini ada identitas perusahaan, yaitu PT Jaya Tama. Jadi inilah nama perusahaan yang akan kita lakukan pekerjaannya untuk proses akuntansi. Pada intinya, kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh PT Jaya Tama adalah: yang pertama nanti sistem persediaan menggunakan metode average, kemudian kas kecil menggunakan sistem dana tidak tetap, penghapusan piutang menggunakan metode penghapusan tidak langsung, kemudian penyusutan aset menggunakan metode garis lurus. Secara detail, kebijakan akuntansi dapat saudara baca pada naskah soal ini yang bisa saudara unduh pada deskripsi video ini. Dan kita lanjutkan ke transaksi berikutnya yang ke-17. Di mana di sini ada memorial bagian keuangan. Lakukan penghapusan piutang yang sudah dicadangkan sebelumnya terhadap toko berlan sebesar 50% dari saldo piutangnya karena kebangkrutan yang terjadi pada toko tersebut dan tidak bisa melunasi piutangnya. Jadi yang perlu kita ingat bahwa kebijakan perusahaan dalam melakukan penghapusan piutang adalah menggunakan metode tidak langsung. Artinya sudah dibuat cadangan atas kerugian piutang atau piutang tak tertagih. Dan di sini pun disebutkan dengan jelas, lakukan penghapusan piutang yang sudah dicadangkan sebelumnya terhadap toko berlian sebesar 50%. Berarti kita lihat di buku besar pembantu piutang toko berlan. Jadi saldonya 15.400.000, kita hapuskan 50%-nya. Nah, kita catat dalam general journal, kita buat tanggalnya tanggal 21, kemudian invoice number-nya kita masukkan sesuai bukti ini, dan akun yang akan kita gunakan di sini adalah allowance for doubtful debt ya, atau cadangan kerugian piutang. Sekarang jika kita hitung, piutang yang akan kita hapuskan itu adalah 50% dikalikan dengan saldo piutang dari toko berlian. Di sini kita lihat untuk toko berlian 15.400.000 ya, maka dapatlah 7.700.000. Itu yang akan kita hapuskan. Dan sekarang kita lihat berapa cadangan kerugian piutang yang ada dalam neraca saldo per 30 November 2021 ya. Allowance for doubtful debt 6.968.500. Artinya di sini lebih besar yang akan dihapuskan dari cadangan kerugian yang ada. Berarti masih kurang 731.500. Nah, yang 731.500 ini nanti akan kita bebankan ke uncollectible akun atau piutang tak tertagih. Kemudian di sebelah kreditnya, di sini tentu akan masuk dalam akun receivable ya, atau piutang dagang. Jumlah yang akan masuk ke dalam piutang dagang di sini sesuai perhitungan ini tadi adalah 7.700.000.
Kemudian jumlah yang masuk ke dalam cadangan kerugian piutang di sebelah debit di sini adalah sebesar cadangan yang ada dalam neraca ini yang sudah kita lihat tadi, 6.968.500, dan selisih antara jumlah piutang yang dihapus dengan cadangan yang ada ini, inilah yang akan kita bebankan tadi ke piutang tak tertagih. Maka dapat di sini selisihnya 731.500. Jadi inilah jurnal untuk mencatat penghapusan piutang kepada toko berlian. Kemudian setelah kita selesai melakukan pencatatan dalam jurnal di sini, selanjutnya kita akan mencatat ke dalam kartu piutang atau subsidiary ledger akun receivable untuk toko berlian. Tanggalnya di sini kita buat tanggal 21. Kemudian keterangannya apa? Padep ya, atau penghapusan piutang atau kerugian piutang. Di sebelah kredit 7.700.000, berarti saldonya sekarang tinggal 7.700.000 atau 50% dari piutangnya. Kemudian jika sudah selesai dilakukan pencatatan, jangan lupa bukti transaksi dilakukan penanda tanganan. Dan kita lanjutkan ke transaksi berikutnya yang ke-18. Di mana di sini ada nota debit yang dikeluarkan oleh PT Jayatama kepada PT Dirama. Kalau nota debit artinya di sini terjadi retur pembelian. Karena sebelumnya PT Jayatama membeli dari PT Dirama. Lemari panjang tipe 1 2 unit dan lemari panjang tipe 2 2 unit. Ini harganya yang diretur, kemudian ini PPN dan ini total. Berarti atas retur ini atau nota debit ini akan dicatat dalam general journal atau jurnal umum. Di sini kita buat tanggalnya sesuai dengan tanggal di sini, yaitu tanggal 22. Kemudian kita masukkan nomor buktinya 01/ND. Dan karena di sini terjadi retur pembelian, maka untuk akun yang di sebelah debit di sini akan kita catat ke akun payable atau hutang dagang. Kemudian di kreditnya di sini adalah akun merchandise inventory dan akan dibebankan juga di sini atas PPN barang yang dikembalikan ya, atau paid in. Akun payable yang berkurang di sebelah debit di sini besarnya adalah sesuai dengan jumlah total ini, 22.012.100 rupiah. Kemudian merchandise inventory-nya sebesar jumlah ini 20.011.000 rupiah. Dan PPN-nya di sini adalah 2.100.100 rupiah. Kemudian setelah kita catat dalam jurnal umum, kita bisa memberi keterangan di sini biar lebih jelas ini kepada siapa ya returnya. Ini PT Dirama. Kemudian yang atas tadi ini juga bisa dikasih keterangan seperti PT Berlian tadi ya, toko berlian. Kemudian kita catat atas retur pembelian ini dalam kartu persediaan. Karena barangnya dikembalikan, tentu persediaannya akan berkurang. Berarti kita buat di sini tanggalnya sesuai dengan yang ada, yaitu tanggal 22. Kemudian masukkan buktinya 01/ED. Kemudian jangan lupa di sini purchase return ya pada PT Dirama. Karena di sini pengembalian berarti barangnya berkurang. Berapa yang dikembalikan? Untuk lemari panjang tipe 1 di sini adalah 2 unit. Kemudian harganya kita ambil dari harga beli ini, bukan berdasarkan harga rata-rata. Karena bukan keluar sebagai penjualan ya, tapi ini keluar sebagai retur. Berarti yang kita catat adalah 4.063.000 sesuai dengan harga beli ini.
dan jumlahnya 8.126.000 ya, karena ada 2 barang yang dikembalikan. Sekarang kita hitung untuk saldo. Sebelumnya di sini 60, kemudian karena ini dikembalikan 2 berarti berkurang 2 ya, tinggallah 58. Kemudian sekarang kita hitung juga di sini untuk total harga. Jumlah harga saldo sebelumnya ini dikurang dengan harga barang yang keluar ini 8.126.000. Maka dapatlah 235.679.200. Kemudian baru kita hitung harga rata-rata per unitnya ya, dengan cara membagikan jumlah harga ini dengan jumlah unit atau 58 ini. Maka dapatlah 4.063.434 rupiah. Kemudian kita masukkan untuk jenis barang yang tipe panjang, tanggal, kemudian invoice dan deskripsinya kita samakan. Kemudian yang dikembalikan di sini sebanyak 2 unit, ya 2 unit ya. Maka kita masukkan di sini 2. Kemudian untuk price kita ambil harga beli ini, bukan harga rata-rata ya, tapi harga beli, yaitu 5.942.500. Dan diperoleh jumlah yang dikembalikan di sini sebesar 11.885.000. Sekarang kita hitung saldonya. Sebelumnya di sini ada 50, kemudian dikembalikan 2, berarti berkurang ya, tinggallah 48. Dan untuk jumlah harga kita kurangkan jumlah harga saldo sebelumnya ini dengan jumlah harga barang yang keluar ini 11.885.000. Maka dapatlah 285.108.750. Kemudian kita hitung harga rata-ratanya per unit dengan cara membagikan jumlah harga ini dengan jumlah kuantiti yang ada. Maka dapatlah 5.939.766 rupiah. Kemudian setelah kita mencatat dalam kartu persediaan atau Ventorica atas retur ini, tentu hutangnya tadi berkurang ya. Berarti akan kita catat dalam buku besar pembantu hutang atau subsidiary ledger akun payable. Kita masukkan PT Dirama, tanggalnya kita buat tanggal 22. Kemudian deskripsinya kita buat full basis return di sebelah debit ya, karena berkurang hutangnya 22.012.100 ini. Dan sekarang saldonya sebelumnya di kredit, ini masuk di debit, berarti dikurang, tinggal 183.302.350. Jika sudah dilakukan pencatatan, selanjutnya bukti transaksi dilakukan penanda tanganan. Kemudian kita lanjutkan ke transaksi berikutnya yang ke-19. Dimana di sini ada voucher kas kecil dibayar kepada tuan engkos 650.000 rupiah. Pembayaran perbaikan lantai toko yang rusak masuk ke dalam akun maintenance expense atau biaya pemeliharaan. Karena di sini voucher kas kecil, berarti langsung kita masukkan ke petty cash. Kita buat untuk tanggalnya di sini tanggal 23. Kemudian invoice numbernya kita buat sesuai bukti ini. Dan deskripsinya kita buat perbaikan lantai toko. Kemudian akunnya, karena di sini sudah disebutkan ke akun maintenance expense, kita tinggal masukkan akun ini. Dan jumlahnya sebesar 650.000. Di kreditnya kas kecil atau petty cash 650.000. Kemudian jika sudah, jangan lupa bukti transaksi dilakukan penanda tanganan.
Dan kita lanjutkan transaksi berikutnya yang ke-20. Di mana di sini ada PT Jayatama mengeluarkan faktur kepada toko Armida. Berarti terjadi penjualan lemari panjang tipe 1 20 unit dan lemari panjang tipe 2 18 unit. Ini harga jualnya dan diperoleh jumlah di sini 263.375.000. PPN 26.337.500 dan totalnya menjadi 289.712.500. Atas faktur penjualan ini kita catat yang pertama dalam jurnal penjualan atau sales journal. Tanggalnya di sini kita buat tanggal 24, kemudian invoice number kita masukkan nomor invoice-nya. Kemudian deskripsinya kita buat di sini penjualan toko Armida. Jumlah di sebelah debit masuk ke akun receivable sebesar 289.712.500. Kemudian masuk ke sales of merchandise di sebelah kredit sebesar ini 263.375.000 dan masuk ke dalam paid out-nya sebesar 26.337.500. Kemudian setelah kita catat dalam sales journal, kita akan mencatat atas faktur penjualan ini terlebih dahulu ke dalam inventory card atau kartu persediaan. Kita mulai barang yang tipe 1 dulu. Kita buat tanggalnya di sini tanggal 24. Kemudian invoice-nya kita masukkan nomor buktinya. Kemudian keterangan atau deskripsinya bisa kita buat di sini sales toko Armida. Kemudian kita masukkan jumlahnya di sini. Untuk tipe 1 yaitu 20 unit. Sekarang kita masukkan harganya. Kita ambil berdasarkan harga rata-rata ini yaitu 4.063.434. Maka diperolehlah jumlah di sini sebesar 81.868.690. Ini merupakan perkalian dari kuantiti yang 20 ini dikalikan dengan harga rata-rata ini. Sekarang untuk saldo, berarti persediaan yang ada tadinya 58 dijual 20, berarti berkurang tinggallah 38. Dan harganya tentu tetap ya, karena tidak ada perubahan. Sehingga saldo di sini sekarang diperoleh menjadi 154.410.510 rupiah. Kemudian kita masukkan untuk barang yang tipe 2, tanggal, kemudian invoice dan deskripsi kita buat sama dengan yang tipe 1 tadi. Kemudian jumlah barang yang keluar atau yang dijual di sini adalah sebanyak 18. Maka kita masukkan 18, kemudian harganya berdasarkan harga rata-rata ini 5.939.766 rupiah. Maka diperolehlah jumlah di sini 106.915.781 rupiah. Ini merupakan perkalian dari kuantiti 18 dikalikan dengan harga rata-rata ini. Sekarang saldo persediaan, sebelumnya di sini ada 48, kemudian dijual 18, berarti berkurang. Sekarang tinggal 30. Untuk harga tetap menggunakan harga yang sebelumnya dan jumlah saldo sekarang menjadi 178.192.969 rupiah. Kemudian setelah kita mengetahui jumlah barang yang terjual ini, selanjutnya kita catat dalam jurnal umum atau general journal untuk pengakuan
harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Tanggalnya kita buat sesuai dengan yang ada, yaitu tanggal 24. Kemudian kita masukkan nomor buktinya, yaitu 73-PC. Kemudian akun yang di sebelah debit di sini adalah cost of goods sold. Kemudian di kreditnya di sini adalah merchandise inventory, ya, karena terjadi penjualan sehingga barang kita berkurang. Kemudian untuk jumlahnya kita ambil berdasarkan jumlah yang ada dalam kartu persediaan tadi. Jadi ada dua jenis tadi, ya. Ini jumlah yang pertama, barang yang keluar ini tadi. Kemudian kita tambahkan dengan yang kedua. Ini yang kedua. Maka dapatlah di sini 188.184.471 rupiah. Jadi inilah harga pokok barang yang terjual atau cost of goods sold. Kemudian yang di sebelah kredit jumlahnya sama, 188.184.471 rupiah. Kemudian setelah kita mengakui harga pokok penjualan dalam jurnal umum ini, selanjutnya kita akan mencatat atas penjualan yang mengakibatkan timbulnya piutang kepada toko Arnida tadi ke dalam buku besar pembantu piutang atau subsidiary ledger akun receivable. Maka kita masukkan ke toko Arnida. Tanggalnya di sini kita buat tanggal 24 dan deskripsinya di sini kita buat sales. Karena di sini penjualan, tentu piutangnya di sebelah debit, ya. Dapat kita lihat di sini, ini di sebelah debit. Berapa jumlahnya? Sebesar 289.712.500 sesuai dengan piutang ini. Kita catat di sini. Kemudian saldonya, karena sebelumnya di sini 0, berarti kita pindahkan saja yang ini. Dan jika sudah selesai, jangan lupa untuk bukti transaksi dilakukan penanda tanganan. Dan kita lanjutkan ke transaksi berikutnya yang ke-21. Voucher kas kecil dibayar kepada percetakan Livana Rp500.000. Pembayaran biaya newspaper dan tabloid bulan Desember 2021 Rp500.000. Karena di sini voucher kas kecil, berarti kita catat dalam petty cash. Tanggalnya kita buat di sini tanggal 25. Kemudian invoice numbernya kita buat sesuai bukti transaksi ini. Keterangan di sini bisa kita buat pembayaran biaya newspaper dan tabloid. Dan untuk akun kita bisa melihat yang ada di trial balance ini yang sesuai dengan newspaper dan tabloid. Kita masukkan dalam petty cash di sini sebelah debit, akun nama akunnya adalah newspaper and tabloid. Berapa duitnya? 500.000. Dan di kreditnya petty cash 500.000. Jika sudah, jangan lupa dokumen dilakukan penanda tanganan. Dan kita lanjutkan transaksi berikutnya tanggal 22. Di sini ada PT Andara mengeluarkan faktur kepada PT Jayatama. Berarti PT Jayatama melakukan pembelian lemari panjang tipe 1 10, lemari panjang tipe 2 16. Ini harga belinya dan ini jumlah keseluruhannya 135.050.000 dan PPN-nya 13.505.000. Diperolehlah total harga 148.555.000. Atas faktur pembelian ini akan kita catat dalam purchase journal atau jurnal pembelian. Kita masukkan tanggalnya di sini tanggal
26. Kemudian invoice number kita masukkan buktinya ini, dan deskripsinya kita buat pembelian PT Andara. Karena barang yang dibeli, berarti debitnya masuk ke merchandise inventory. Berapa duitnya? 135.05.10. Kemudian paid in-nya kita masukkan PPN-nya ini 13.505.000. Dan di kreditnya akun payable sebesar 148.555.000. Kemudian atas pembelian ini tentu barang kita akan bertambah karena ada barang masuk, berarti harus kita catat dalam kartu persediaan. Kita masukkan terlebih dahulu untuk lemari panjang tipe 1. Tanggalnya di sini kita buat tanggal 26 ya. Kemudian invoice-nya kita masukkan nomor bukti ini 130/AN. Kemudian deskripsinya bisa kita buat purchases PT Andara. Karena di sini pembelian, berarti barangnya masuk. Berapa yang dibeli untuk tipe 1? Di sini sebanyak 10 unit. Kita masukkan di sini 10. Dan harganya kita ambil harga ini 4.025.000. Dan jumlahnya menjadi 40.250.000. Kemudian selanjutnya kita hitung saldo persediaan. Sebelumnya di sini ada 38, kemudian masuk 10, berarti ditambah menjadi 48. Kemudian untuk jumlah harga, kita jumlahkan jumlah harga saldo sebelumnya ini dengan jumlah harga barang yang baru masuk ini. Maka dapatlah di sini Rp194.660.510. Kemudian kita hitung harga rata-rata per unitnya dengan cara membagikan total harga ini dengan total atau jumlah quantity. Maka dapatlah Rp4.055.427. Kemudian kita masukkan untuk barang yang tipe 2, tanggal, kemudian invoice dan deskripsinya kita samakan dengan yang sebelumnya ini tadi. Kemudian jumlah yang masuk untuk tipe 2 di sini ada 16. Maka kita masukkan sini 16. Dan harganya kita ambil harga 5.925.000. Jumlahnya di sini menjadi 94.800. Sama dengan ini ya, 94.800. Kemudian sekarang kita hitung saldo persediaan, di mana saldo sebelumnya di sini ada 30. Berarti kita tambah dengan barang yang baru masuk ini 16, maka menjadi 46. Kemudian jumlah harga, kita tambahkan jumlah harga saldo sebelumnya ini dengan jumlah harga barang yang baru masuk ini. Maka di sini dapatlah Rp272.992.969. Kemudian untuk harga rata-rata kita bagikan jumlah harga ini dengan jumlah quantity. Maka dapatlah Rp5.934.630. Kemudian setelah kita mencatat dalam kartu persediaan, selanjutnya atas pembelian ini karena masih kreditnya, berarti akan muncul utang. Bagaimana sudah dicatat dalam jurnal pembelian tadi, maka akan kita catat ke dalam buku besar pembantu hutang atau subsidiary ledger akun payable. Kita masukkan PT-nya PT Andara. Kemudian deskripsinya kita buat purchases di sebelah kredit. Sekarang saldonya karena sebelumnya di kredit, kemudian masuk di kredit, berarti ditambah menjadi 419.221.000. Dan jika sudah kita lakukan pencatatan, jangan lupa bukti transaksi dilakukan penanda tanganan. Dan kita lanjutkan ke transaksi selanjutnya yang ke-23. Di mana di sini ada voucher kas kecil kepada
toko serba ada, 1 juta rupiah. Pembelian perlengkapan toko 1 juta. Karena voucher kas kecil berarti kita catat dalam petty cash. Tanggalnya di sini kita buat tanggal 27. Kemudian invoice number kita masukkan nomor bukti dan deskripsinya kita buat di sini pembelian perlengkapan. Akun yang kita gunakan berarti office supplies karena ini yang diberi perlengkapan, dan jumlahnya kita masukkan sesuai yang ada dalam voucher di sini yaitu 1 juta dan di kreditnya juga 1 juta. Kemudian jika sudah selesai, jangan lupa bukti transaksi kita lakukan penanda tanganan dan dilanjutkan dengan transaksi berikutnya yang ke-24, di mana di sini ada bukti kas masuk dari toko Lavender 274.312.500 rupiah. Pelunasan piutang dagang atas penjualan tanggal 6 Desember 2021, termin 2/10 N30 dan retur penjualan tanggal 8 Desember 2021. Berarti kita lihat apakah masih mendapat potongan harga atau diskon. Karena di sini transaksi tanggal 6 dibayar tanggal 28. Sudah lewat dari 10 hari, berarti tidak mendapat potongan atau diskon. Dan jumlah yang diterima ini merupakan piutang dagang yang sudah dikurangi dengan retur penjualan tanggal 8. Ini dapat kita lihat di subsidiary ledger toko Lavender. Ini penjualan tanggal 6, ya tanggal 6. 289.712.500. Kemudian returnya yang tanggal 8 ini 15.400 dan jumlahnya menjadi 274.312.500. Ini merupakan pengurangan dari piutang ini dikurang dengan retur ini. Maka kita catat dalam jurnal penerimaan kas atau kas receipt journal. Tanggalnya di sini kita buat tanggal 28. Untuk invoice number kita masukkan bukti transaksi dan deskripsinya kita masukkan toko Lavender. Berapa jumlah yang diterima? 274.312.500 dan di kreditnya sebesar 274.312.500 di kolom akun receivable. Jadi tidak ada potongannya. Kemudian atas penerimaan piutang ini kita akan mencatat dalam subsidiary ledger akun receivable. Toko Lavender kita buat tanggalnya tanggal 28, kemudian deskripsinya kita buat di sini receipt atau penerimaan. Di sebelah kredit sebesar 274.312.500. Atau kita lihat di kas receipt journal ya di sebelah kredit. Sekarang saldonya kita hitung, tadinya 274.312.500 dibayar 274.312.500, berarti di sini kita kurang, saldonya sekarang 0. Dan jika sudah kita lakukan pencatatan di sini, jangan lupa bukti transaksi kita lakukan penanda tanganan. Dan kita lanjutkan transaksi yang ke-25. Di mana di sini ada bukti kas keluar bagian kas kecil 3.993.750 rupiah pengisian kembali kas kecil. Karena di sini buktinya adalah bukti kas keluar, berarti kita catat dalam kas payment journal. Tanggalnya di sini kita buat tanggal 30. Kemudian invoice numbernya kita buat buktinya ini. Dan deskripsinya kita masukkan bagian kas kecil.
karena di sini metode dana tidak tetap, maka pada saat terjadi pengisian kembali, akun yang didebitnya adalah akun petty cash. Jumlahnya sesuai dengan yang diisi 3.993.750, dan di kreditnya jumlah yang sama 3.993.750. Dan jika sudah kita lakukan pencatatan, jangan lupa bukti transaksi kita lakukan penanda tanganan. Kita lanjutkan transaksi yang ke-26. Ini merupakan transaksi yang terakhir. Di sini bukti kas keluar kepada PT Andara 270.666.000 rupiah. Pelunasan utang dagang atas pembelian kredit tanggal 9 Desember 2021 dan termin 3/15/45. Kita lihat apakah masih menerima potongan atau tidak. Transaksi tanggal 9 Desember dibayar tanggal 31. Berarti sudah lewat dari 15 hari. Berarti tidak mendapat potongan. Utangnya berkurang berarti sebesar duit yang diterima ini. Atau dapat kita lihat dalam buku besar pembantu utang. Di sini PT Andara ada utang sebesar 270.666.000. Inilah jumlah yang dilakukan pembayaran. Berarti kita catat terlebih dahulu di kas payment journal. Kita buat tanggalnya tanggal 31 dan invoice number kita masukkan bukti kas keluarnya. Deskripsinya dapat kita buat PT Andara. Karena di sini bayar utang, berarti di debitnya akun payable berkurang sebesar 270.660.000. Dan di kreditnya kita masukkan dalam cash in bank sebesar 270.666.000. Tidak ada potongan. Kemudian kita masukkan juga dalam buku besar pembantu utang PT Andara. Kita buat tanggalnya di sini tanggal 31. Deskripsinya kita buat payment atau pembayaran di sebelah debit. Karena di sini kita catat tadi di sebelah debit utangnya, di sebelah debit. Berarti kita masukkan di sini sebesar 270.660.000 dan saldonya sebelumnya di kredit masuk di debit, berarti dikurang tinggal 148.555.000. Jika sudah selesai, berarti bukti transaksi kita lakukan penanda tanganan. Dan untuk pencatatan entry jurnal sudah selesai karena semuanya ada 26 dokumen.